Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, situasi perang Rusia-Ukraina kembali melonjak ke fase eskalasi tertinggi setelah militer Ukraina melancarkan serangkaian serangan jarak jauh secara simultan ke wilayah kedaulatan Rusia. Salah satunya menggunakan sistem roket HIMARS buatan Amerika Serikat untuk menghantam langsung infrastruktur kritis di Belgorod. Serangan HIMARS hantam bendungan Glavovka 24 Oktober 2025. Menurut laporan kanal militer independen seperti Astra, pada 24 Oktober 2025 malam waktu setempat, Ukraina menembakkan 3 rudal presisi GMLRS dari sistem HIMARS ke bendungan Glavovka di Belgorod, salah satu simpul logistik utama Rusia di wilayah perbatasan. Struktur bendungan mengalami kerusakan berat, bangunan sekitar runtuh, puing bertebaran, pintu air dilaporkan jebol sebagian, risiko banjir lokal mulai meningkat. Moskow mengakui adanya kerusakan besar, namun mengklaim struktur inti bendungan masih aman. Analis barat menilai pernyataan itu bersifat defensif dan situasi sesungguhnya lebih parah dari yang disampaikan pemerintah Rusia. Pada malam yang sama, drone Ukraina menyerang infrastruktur listrik Belgorod, memicu pemadaman wilayah di beberapa distrik kota. Operasi melebar ke Kursk dan Crimea. Sejak awal Oktober, Ukraina meningkatkan tekanan secara langsung ke wilayah perbatasan Rusia. Pasukan Ukraina sempat menembus perbatasan Belgorod secara taktis dan mundur cepat. 4 kendaraan tempur dan 2 motor pengintai Rusia dihancurkan. Ukraina mencoba menciptakan zona penyangga permanen di barat Rusia yang sangat signifikan. Ukraina secara terbuka melanggar garis merah Moskow, yaitu penggunaan senjata barat untuk menyerang wilayah Rusia. 23 hingga 24 Oktober, 3 sistem pertahanan udara Rusia dihancurkan. Di selatan Rusia dan Crimea, Ukraina melancarkan operasi elektronik dan serangan udara presisi antara 23 hingga 24 Oktober 2025 dan berhasil menghancurkan 2 radar EL-119 Nebu SVU, menewaskan 1 unit sistem rudal pertahanan Buk M3. Serangan ini disebut sebagai upaya membutakan radar Rusia sebagai fase pembuka menuju serangan lanjutan yang lebih besar. Rusia membalas dengan menembaki area permukiman Korabelny di Kherson, menewaskan 1 warga sipil perempuan dan melukai lebih dari 10 orang, termasuk remaja 16 tahun. Rusia gempur Odessa, reaksi internasional langsung. Dalam waktu hampir bersamaan, Rusia menggempur kota pelabuhan Odessa menggunakan bom presisi berpemandu. Gelombang kecaman langsung muncul dari negara-negara Eropa Barat. Sebagai respons, Inggris secara resmi mengirim tambahan 140 rudal pertahanan udara, bagian dari paket bantuan militer senilai 2,13 miliar dolar AS. Presiden Volodymyr Zelensky langsung melakukan kunjungan mendadak ke London, disambut upacara kenegaraan di Kastil Windsor. Front Donetsk membara, Ukraina kuasai 8,7 km wilayah baru. Pada 24 Oktober 2025, pasukan Ukraina ke-425 melancarkan serangan balasan besar ke Limantorske. 8,7 km wilayah berhasil direbut kembali, 20 tank dan kendaraan lapis baja Rusia dihancurkan, lebih dari 100 tentara Rusia tewas. Rusia membalas dengan mengerahkan pasukan mekanis besar-besaran, namun ditahan dengan ranjau dan artileri berat. 25 Oktober 2025, kota Sukovsk direbut kembali, Rusia panik. Pada pagi 25 Oktober 2025, pasukan lintas udara Ukraina Brigade ke-82 melancarkan operasi kilat di Red Army Village Donetsk. Kota Sukovsk resmi direbut kembali, rekaman drone memperlihatkan bendera Ukraina dikibarkan. Tentara Rusia tertangkap dan menyerahkan senjata. Dalam 24 jam terakhir, dilaporkan lebih dari 140 pertempuran aktif hanya di sektor Donetsk saja. Eropa siagakan skenario perang terbuka NATO-Rusia. Sementara itu, NATO menggelar latihan raksasa Steel Defender 25 di Polandia pada 25 Oktober 2025. 20.000 pasukan, 600 kendaraan berat, 50 jet tempur F-35 aktif terbang di atas Eropa Timur. Rusia dan Belarusia langsung membalas dengan latihan tandingan Western 2025, melibatkan 100.000 tentara gabungan, 300 pesawat tempur, 250 kapal perang plus simulasi skenario nuklir taktis.
Uni Eropa sah kucurkan bantuan 50 miliar euro untuk Ukraina. Pada 25 Oktober 2025, Uni Eropa secara resmi menyetujui paket bantuan 50 miliar euro untuk Ukraina selama 4 tahun ke depan. 17 miliar euro berupa hibah langsung, 33 miliar euro pinjaman lunak. Pencairan pertama dijanjikan tiba dalam 72 jam. Kesepakatan ini mengakhiri kebuntuan panjang akibat veto Hungary. Perang masuk fase baru. Serangan HIMARS langsung ke bendungan Rusia menandai pergeseran kontrol Ukraina dari bertahan menjadi proaktif menyerang objek kritikal militer Rusia di dalam wilayahnya sendiri. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.